Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafila Renatasya, NPM 1651905 dari kelas 2PA27. Di sini kami akan menjelaskan tentang cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying atau perundungan dunia maya merupakan perundungan atau bullying yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. Dilihat dari sudut pandang ilmu psikologi, cyberbullying merupakan salah satu bagian dari aksi bullying. Ditinjau dari sudut pandang ilmu hukum, cyberbullying merupakan kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk membuat marah, menakuti, dan membuat malu orang yang menjadi sasarannya. Contohnya, yang pertama, menyebarkan kebohongan atau memposting sesuatu yang memalukan tentang orang lain. Yang kedua, mengirim pesan atau ancaman kepada orang lain melalui platform media sosial manapun. Yang ketiga, meniru atau mengatasnamakan seseorang untuk melakukan kejahatan dengan cara mengirim pesan jahat kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Wahyu Anbia. Saya akan membahas ciri-ciri cyberbullying. Menurut hukum positif, cyberbullying termasuk dalam kategori cybercrime. Adapun ciri khususnya dari kejahatan ini antara lain: pertama, tidak ada kekerasan fisik atau non-violence. Kedua, antara pelaku dan korban sangat sedikit melibatkan kontak fisik atau minimize of physical contact. Ketiga, memanfaatkan teknologi dan peralatan tertentu atau equipment. Keempat, memanfaatkan jaringan telekomunikasi, media, dan informatika secara global. Apabila terjadi permasalahan terkait cyberbullying di Indonesia, maka penyelesaiannya menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penanganan kasusnya juga melibatkan anggota kepolisian dan upaya hukum ditempuh melalui jalur pengadilan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Stianisi. Saya akan menyampaikan jenis-jenis cyberbullying di Indonesia. Tentunya cyberbullying ini tidak hanya satu jenis saja, namun terdiri dari 6 jenis cyberbullying. Baik, jadi yang pertama ada flaming atau terbakar, yaitu tindakan seseorang mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah. Contohnya itu ada penghinaan dan mengejek, seperti itu. Yang kedua ada harassment atau gangguan, yaitu tindakan seseorang mengirimkan pesan-pesan berisi gangguan melalui media sosial secara intens atau secara terus-menerus, yang bertujuan untuk menimbulkan kegelisahan si korban. Jadi si pelaku ini membuat si korban menjadi insecure, seperti itu untuk dicontoh zaman sekarang. Yang ketiga ada denigration atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan sadar mengumbar keburukan orang lain melalui internet. Contohnya menyindir melalui media sosial seperti di WhatsApp ataupun di Instagram dan lain-lain. Lanjut, yang keempat ada cyber stalking, yaitu tindakan memata-matai, mengganggu dan mencemarkan nama baik juga terhadap seseorang yang dilakukan secara intens atau secara terus-menerus. Contohnya, meneror korban mengirim pesan melalui media sosial secara terus-menerus yang berisikan mengancam nyawanya, seperti itu. Dan bedanya, si pelaku ini ingin menjadikan korban merasa ketakutan yang besar dan menjadi depresi. Yang kelima ada impersonation atau peniruan, yaitu tindakan berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya, mengirimkan pesan atau status yang tidak baik. Contohnya seperti membuat akun palsu untuk mengirimkan pesan-pesan yang tidak baik di
salah satu media sosial, seperti itu. Dan yang terakhir, yang keenam, ada outing and trickery. Outing merupakan tindakan menyebarkan rahasia orang lain. Contohnya, menyebarkan video-video ataupun foto-foto aib melalui sosial media ataupun media sosial yang menimbulkan rasa malu sampai korbannya itu depresi. Sementara itu, trickery berupa tipu daya yang dilakukan dengan membujuk orang lain untuk memperoleh rahasia maupun foto pribadi dari calon korbannya. Dan banyak kasus pelaku outing biasanya juga melakukan trickery. Seperti itu. Nama saya Agnes Agustin, NPM 1051926, kelas 2PA27. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan dampak-dampak dari cyberbullying. Yang pertama, menarik diri dari lingkungan sosial. Kondisi psikologis korban cenderung mengalami kecemasan dan ketakutan. Mereka tidak ragu untuk menarik diri dari lingkungan sosialnya. Contohnya, banyak kasus bullying di jaring sosial yang dialami oleh anak sekolah. Akhirnya membuat sangat depresi, mengisolasi diri karena malu, dan memilih untuk putus sekolah. Yang kedua, perasaan dikucilkan dari lingkungannya. Cyberbullying memang terjadi di jejaring sosial atau melalui internet. Namun, orang-orang yang berada di lingkungan nyata sekeliling korban dapat melihatnya. Terlebih lagi berbagai komentar jahat yang ditunjukkan kepada korban. Hal ini membuat orang-orang sekitar turut menyerang korban dalam kehidupan nyatanya. Akhirnya, korban cyberbullying dikucilkan oleh masyarakat dan mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan. Ketiga, kesehatan fisik dan mental terganggu. Bullying yang dilakukan secara terus-menerus melalui jejaring sosial akan mendatangkan stres. Ujung-ujungnya, perasaan memendam depresi, rasa cemas, dan kehilangan kepercayaan diri mendatangkan gangguan post-traumatic stress disorder atau PTSD. Tentunya pengaruh PTSD ini tidak mengenal usia, bisa dari anak remaja sampai usia dewasa. Dan yang terakhir, depresi dan ingin bunuh diri. Korban cyberbullying seringkali merasakan marah, takut, terluka, tidak berdaya, malu, putus asa, dan terisolasi. Apabila kondisi ini berulang-ulang dan semakin parah, akan menyebabkan perasaan yaitu ingin mengakhiri hidupnya. Saya Adelia Widiasari, kelas 2PA27, NPM 1051917. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus cyberbullying. Salah satu kasus cyberbullying adalah kasus Amanda Todd. Amanda ini adalah siswi SMP yang mengenal seseorang dari internet. Mereka berkomunikasi secara lama dan intens, yang pada akhirnya si kenalannya ini meminta Amanda untuk mengirimkan video Google. Akhirnya Amanda rela merekam dirinya melalui video cam. Malangnya ternyata orang tersebut mengambil fotonya dan mengajaknya untuk live sex. Dirinya diancam akan dibunuh jika tidak menuruti permintaan orang tersebut. Anehnya, orang kenalan dunia maya tersebut mengetahui identitas Amanda. Penolakan Amanda ini berujung pada foto-fotonya disebarkan luas di internet. Pada akhirnya Amanda menjadi buah bibir keluarga, teman-teman sekolahnya, lingkungan rumahnya. Kemudian ia pun tak kuasa menahan depresi akut hingga akhirnya bunuh diri. Sekian diskusi kami mengenai cyberbullying. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.